Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ini adalah Nintendo Switch OLED yang CFW yang saya jual dengan harga 6.500.000. Dengan harga 6.500.000, teman-teman mendapatkan Nintendo Switch OLED apa saja? Silahkan dicek di kolom deskripsi konten saya kali ini. Baik, judul dari konten saya kali ini adalah mereview sekaligus jualan unit Nintendo Switch OLED CFW punya saya ini. Game apa saja yang akan saya review? Yaitu adalah sebuah game dari requestan salah satu subscriber saya, yaitu adalah SnowRunner, yang mana game ini aslinya itu untuk PC dan PS4. Bagaimana review gamenya? Yuk kita ikutin saja. Baik, seperti ini tampilannya. Jika teman-teman ingin ada yang ingin bertanya, Mas Rian, dengan harga 6.500.000 itu saya mendapatkan Nintendo Switch OLED itu yang seperti apa? Spesifikasinya, memori pada Nintendo Switch OLED-nya itu seperti apa, Mas Rian? Baik teman-teman, dengan 6.500.000 teman-teman telah mendapatkan Nintendo Switch OLED yang versi terakhir ya. Yang memori itu yang paling terbesar di punya saya, Nintendo Switch-nya, yaitu adalah yang memori 500 GB. Dia full game. Gamenya itu by request teman-teman. Jadi kalau seandainya kalian memiliki game Nintendo Switch yang ingin kalian mainkan, kalian bisa request di saya, nanti akan saya isikan. 500 GB itu bisa untuk sekitar 40 game. Lalu penggunaan dari Nintendo Switch OLED ini adalah baru. Jadi Nintendo Switch OLED CFW yang baru, dia hanya pemakaian 3 kali. Loh kok pemakaian 3 kali, Mas Rian? Emang buat apa? Yang pertama, untuk pengupdatean sistemnya. Yang kedua, itu untuk pengisian game yang teman-teman request. Jadi kalau kalian merequest game apa, itu akan saya masukkan di Nintendo Switch OLED ini, yang CFW ini. Dan yang ketiga itu mungkin untuk mencoba semua game yang teman request nantinya, agar game yang teman-teman request nanti apakah berjalan normal ataukah tidak, seperti itu. Jadi bagi yang beli di luar kota ataupun luar Jawa, saya minimkan seminim mungkin kesalahan yang ada di Nintendo Switch OLED CFW punya saya ini. Nah, jadi ini saya mereview game SnowRunner ya. Game ini adalah requestan dari salah satu subscribe saya. Terus terang saya belum pernah memainkan game ini, tapi pernah mendownloadkan game ini untuk PS4. Tapi kalau untuk di Nintendo Switch ini belum pernah saya memainkannya. Mundur, coba kita pakai auto. Ya. Setahu saya game SnowRunner ini teman-teman, ini adalah game simulasi ya, game simulasi bagaimana kita menghindar dari lumpur. Jadi kita itu tugasnya itu kalau nggak salah itu challenge-nya, tantangannya itu untuk berada di jalan yang mana banyak sekali lumpurnya, sehingga kita harus mencari titik spot di mana ketika kita jalan, truk kita, mobil kita tidak kesusahan. Sebenarnya ini game ini gampang-gampang sulit, sulit-sulit gampang sih kalau menurut saya. Karena memang dimana kita harus mencari jalur yang tidak ada mudnya atau lumpurnya. Di satu sisi kita juga harus mengandalkan yang namanya itu grab, atau kita tekan kotak atau Y pada pad kita, Joy-Con kita. Ya udah, gamenya kalau menurut saya sih emang simple ya. Cuman kita disuruh ke tempat tujuan yang ada, lalu dengan tantangan di dalam perjalanan itu banyak sekali lumpurnya. Just simple seperti itu. Tapi walaupun sesimpel itu, kadang ini game ini bikin agak mikir ya. Kita harus mencari celah di mana jalannya itu minim akan lumpur, sehingga mobil kita itu bisa berjalan dengan lancar, tidak terjebak di mud atau di lumpur.
Oh iya teman-teman, saya lupa satu hal. Jadi kalau teman-teman ingin memesan Nintendo Switch OLED CFW punya saya ini, khusus melalui WhatsApp saja ya. Jadi ketika di WhatsApp nanti teman-teman silahkan kirim saja alamat lengkap, akan saya paketkan Nintendo Switch OLED CFW 500GB punya saya ini. Oke, disuruh membuka menu, setting, no, I'm good. Kita harus lewat sini teman-teman, kan memang harus muter. Jangan lupa trik untuk memainkan game ini adalah sering-seringlah kita menekan Y atau menekan kotak agar meminta bantuan, nge-grab, biar biar tidak stuck pada jalan yang berlumpur. Menurut Mas Rian gimana ini gamenya, lalu grafisnya? Baik, karena saya pernah mencoba game ini di PS4. Sebenarnya untuk masalah grafis tidak jauh berbeda kok teman-teman dengan versi PS4-nya. Untuk grafis lumayan sama dan juga bagus sih kalau menurut saya Mas ya. Masih oke, Mas. Kalau untuk dibuat main masih oke. Bagaimana Mas yang kalau tentang FPS-nya atau gerakannya itu masih sangat smooth teman-teman, lancar semua. Ya udah, gamenya sesimpel ini aja udah. Kita menuju ke tempat yang disuruh dituju. Tapi memang kalau untuk grafis memang keren sih. Dari pencahayaannya, dari kota-kotanya. Cuman kalau menurut saya ini minim akan NPC ya. NPC-nya kayak orang-orang lewat, orang berjalan itu kok kayak nggak ada gitu. Apa mungkin belum sampai sana? Itu ada suaranya gugup. Ustaz. Kota-kotanya juga keren. Udah HD ya. Oke. Jadi jika kalian ingin mencoba atau meminta saya merequest review, silakan komentar di kolom deskripsi. Mohon maaf. Silakan berkomentar di kolom komentar pada konten saya kali ini. Contohnya seperti Mas Rian, tolong direviewkan game ini. Nanti insya Allah kedepannya akan saya reviewkan. Dan juga mungkin untuk kedepannya saya akan mereview bagaimana cara memasang Edison. Apa itu Mas Rian Edison? Edison adalah chipnya ya, chip untuk Nintendo Switch OLED yang CFW. Apakah untuk yang light itu bisa Mas Rian? Bisa. Semua tipe dari Nintendo Switch, entah itu yang light, LITE, entah itu yang versi 1 ataupun versi 2, itu bisa dipasang Edison atau chipnya untuk Nintendo Switch OLED yang CFW. Untuk Nintendo Switch yang CFW maksud saya, tidak hanya OLED. Yang light versi 1, versi 2 itu pun juga bisa. Apakah Edison atau cheat trainer itu untuk semua game Mas Rian? 80% iya. Karena di game saya ini, yang berada di Nintendo Switch OLED ini, itu adalah sebagian itu ada semua. Sebagai contoh, Legend of Zelda. Ini udah ada cheat trainernya atau cheat editionnya. Mario ada, Red Dead juga ada.
Mohon maaf, Red Dead tidak ada. Sniper Elite ada, Firearm ada, Final Fantasy ada, Nier ada, dan lain sebagainya. Itu ada kode cheatnya atau editionnya. Coba kita terabas aja apakah mudah ketika kita terabas. Tidak bisa ternyata. Kita kembali ke jalur dulu yuk guys. Saran dari saya kalau teman-teman memainkan game ini pokoknya sering-sering menggunakan kotak. Nah, kalau sudah terjebak seperti ini, sekian dari saya untuk reviewnya. Jadi kalau udah terjebak seperti ini kita emang harus ngulang dari awal lagi. Kalau bagi saya karena memang game ini adalah harus butuh passion ya, harus butuh kesabaran. Akhir kata dari saya, terima kasih telah mengikuti channel konten YouTube saya ini. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun tindakan yang saya sengaja ataupun tidak sengaja.